Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah. Kalian gak usah cari tahu kisah ini fiksi atau asli. Gak usah cari tahu di mana tempatnya, apa namanya, siapa namanya. Gak usah cari tahu. Ambil aja hikmahnya, ambil aja ilmunya dari cerita ini. Ada kisah di suatu pesantren. Di suatu pesantren ada kisah. Seperti apa kisahnya? Ada seorang rois. Dalam pesantren itu ada ketua. Rois namanya kalau dalam dunia pesantren, ketua. Seorang ketua tentunya, seorang pemimpin, seorang rois tentunya identik dengan pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Di sana pesantren orang santri-santri semua rajin-rajin ngaji, soleh-soleh semua. Ketika di angkatan keberapa mungkin ada santri baru, beberapa 10 orang atau berapa orang, belasan orang santri baru masuk. Tiba-tiba ada satu kebijakan dari pemimpin tersebut, dari rois tersebut. Kebijakannya adalah dibolehkannya setiap hari Minggu bermain game, dengan catatan game yang tidak berbau maksiat, misalkan gambarnya dan segala macam lah, kata pemimpin tersebut. Dan waktunya hanya 1 jam pagi dan 1 jam sore, pokoknya 2 jam lah di waktu-waktu, tapi jangan terus-terusan 2 jam. 2 jam itu di waktu-waktu, udah di detail. Pada saat itu, ketika memutuskan hal tersebut, mengumumkan kebijakan tersebut, dor, rame, geger, banyak yang protes. Santri-santri di bawah, bahkan ratusan, mungkinnya puluhan, ratusan, banyak yang mencaci maki. Itu pemimpin apa itu? Ini pemimpin terburuk di pesantren kita, membolehkan yang namanya game segala macam. Terjadi udah lama itu, dihina-hina, dikucilkan, dituduh-tuduh segala macam. Ternyata apa? Orang-orang yang di bawah, santri-santri itu memandang hanya dari satu sisi. Kok dia membolehkan game di pesantren loh? Kok game dibolehkan, itu mengganggu pelajaran, mengganggu apa? Ternyata apa? Di balik semua itu, pemimpin ini ternyata ingin menyelamatkan belasan santri baru itu yang belum bisa adaptasi langsung keras. Jadi ada belasan santri baru masuk yang dia itu belum pernah pesantren dari dulunya, nggak ada basic pesantren. Orang-orang umum biasa, orang-orang umum yang dulunya suka main. Ketika dikeraskan nggak boleh main game, ada kemungkinan 90% belasan santri baru itu akan keluar karena nggak kuat, nggak boleh main game. Jadi dibuat kebijakan main game, sedikit demi sedikit dihilangkan. Nanti sambil dia ngaji, perbaiki diri, ngaji, game juga ada waktunya. Lama kelamaan insya Allah akan hilang. Makanya dibuat kelonggaran, dibolehkannya main game untuk menyelamatkan belasan santri ini supaya tidak keluar. Jadi atas dasar itu ya, daripada keluar nanti misalkan tinggal di mana, bahkan lebih parah, pergaulan bebas, lebih baik sedikit dilonggarkan, memberi apa ya, menetapkan kebijakan yang aneh, yang kontroversi, tapi menyelamatkan belasan orang ini dari keluar pesantren, dari nggak betahnya di pesantren. Jadi hanya sementara kebijakan itu supaya dia betah dulu, menghayati ngaji supaya jadi betah bener-bener ngaji. Lama kelamaan game itu akan hilang sendiri karena memang kurang manfaat, misalkan ya, misalkan itu. Jadi apa namanya, eh kelihatannya aneh, kelihatannya kontroversi, tapi itulah yang namanya pemimpin. Ketika pemimpin mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan, itu lihatnya, sudut pandangnya itu dari berbagai lini. Lihat ke bawah. Ketika mau menetapkan A, lihat efeknya kepada bidang pendidikan apa, lihat efeknya kepada santri yang baru apa, lihat efeknya kepada santri lama apa, lihat efeknya kepada santri yang rajin gimana, lihat efeknya kepada santri yang malas seperti apa, lihat efeknya kepada bidang kerohanian gimana, kepada bidang keamanan gimana. Jadi berpikirnya panjang dan dari berbagai aspek, dari berbagai lini, dari berbagai sisi. Makanya hasilnya itu akan berbeda dengan masyarakat bawah atau santri-santri yang lainnya. Kebanyakan santri karena memandangnya dari satu sisi. Makanya itulah, kalau mau jadi pemimpin atau jadi pemimpin, siaplah kalau banyak dikritik. Karena pemimpin itu ketika mau mengeluarkan kebijakan pasti pertimbangannya lebih banyak. Ada plan A, plan B, plan C, plan A. Kalau ini gak berhasil nanti gimana, kalau ini berhasil nanti gimana. Lihat dari sisi ekonomi, sisi ini, sisi ini. Tapi kalau di bawah hanya lihat dari satu sisi, ini gak bener, ini gak bener, protes tanpa mau cek recheck. Nah akhirnya ketika dijelasin di rapat, bledak,
rapat tuh. Si pemimpin si Rois ini gentle, rapat dan menjelaskan semuanya dengan pertela dengan jelas. Akhirnya semua santri mengerti. Oh ternyata maksudnya ini. Barulah paham. Minta maaf, nggak menghina lagi. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin menghina, kemarin-kemarin mengecek, menghina-hina kebijakannya. Karena dari awal santri-santri umum gak ada yang cek ricek, gak ada yang tabayun, langsung main hina, langsung main sikat segala macam. Padahal pemimpin ketika melakukan kebijakan ada alasan tertentu, tanya dulu seperti apa, baru memastikan, baru mengejes. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.